Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi katakan, di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku senantiasa kau pun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kembali kami boleh memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan mengajari kami. Kami dudukkan hati dan perasaan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.
pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, Halo, selamat selamat pagi pagi. semuanya. Baik. Ada yang mau sharing? Matian mau sharing? Salam semua ya. Iya, silakan. Shalom. Mau bagaimana Tuhan itu sering kadang kita apa yang diperbuat Tuhan bagi hati kita itu sulit untuk padahal kalau kita alami itu mengada setiap hari. Tapi ya itu dengan caranya berpikir, berbicara, untuk melakukan itu kadang beda. Tapi bagaimana caranya Tuhan untuk mengendalikan cara pikiran kita membuat pikiran-pikiran itu selalu baru, pikiran selalu baru itu semua Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara untuk mengendalikan, dan bagaimana caranya untuk positif, itu Tuhan semua yang mengerjakan gitu. Seperti bagaimana kita untuk berpikir baru, berpikir yang positif, berpikir ini. Dengan pekerjaan Tuhan untuk hidup kita, seperti apa yang dibilang, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, selalu dibilang kayak gitu. Emang kalau kita merasakan itu sangat sungguh-sungguh banyak gitu. Kalau Tuhan nggak, Tuhan ada di hati kita itu seperti saya sendiri, kalau nggak Tuhan sendiri yang menarik, dan kalau nggak Tuhan sendiri yang mengendalikan pikiran itu kayaknya nggak bisa, nggak ada gitu. Kayak dulu tuh, saya dulu udah datang beribadah, datang ini, kalau nggak ada Tuhan di dalam hidup yang kayak Tuhan yang kita alami akhir hari ini ya, kayaknya hampa gitu. Tapi Tuhan itu selalu baru setiap hari, cara berpikirnya, cara bagaimana menasihati orang, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita untuk boleh kita rasakan itu sangat luar biasa lah. Sekarang kalau kita mikir gitu, dari mana hal dulu kita rajin ibadah, rajin gimana. Tapi kok sekarang gimana caranya ya? Padahal lebih lebih taat, lebih sungguh dulu gimana ya? Sekarang kita berpikir habis gitu. Kita alami waktu sebelum kami pulang kampung itu ya. Dengarnya kalau kadang nelpon ke kampung itu sering ada hujan sedikit aja ada lelet, jaringan nggak ada. Tapi tersirat di dalam pikiran saya. Nanti akhir tahun dan awal tahun ini nggak bisa lah mendengar suara Tuhan lagi ya kalau di sana lelet apalagi musim hujan gitu. Tapi langsung dikendalikan cara berpikirnya, ah bisa gitu. Cuma HP handphonenya mereka itu nggak bisa kita pakai hotspot dari saya. Jangan di hotspot HP mama itu nanti habis kotanya saya bilang. Tapi mereka diam-diam hotspot juga jaringan juga gitu. Tapi kenapa yang punya punya mama ini bisa, punya kami nggak bisa katanya. Malah hotspot mereka.
Tapi puji Tuhan itu selama berjalannya itu sekalipun nggak ada leletnya, malah ikut Zoom. Kadang saya pun kalau ikut Zoom sana itu kayak dibangunkan gitu. Ya ampun, gimana caranya mengendalikan itu situasi kalau kita itu terpaut terus sama Tuhan dan merindukan itu seperti hari-hari ini firman yang dikatakan itu iya ikut juga ikut campur Tuhan itu terus tanpa kita ini padahal hati kita tuh gimana nanti kalau di sana Jim nggak ikut lagi ya gitu. Nanti di sana lelet. Ternyata nggak ada lelet sama sekali, lancar gitu. Bahkan kayaknya baru sedikit ngasih ngisi apa kok di tethering terus habisnya, tapi nggak habis bisa tiap pagi. Dan cara membangunkannya itu pun saya rasa unik. Kalau memang di sana sering saya tutup kamera karena dinginnya minta ampun pakai selimut. Udah baru dari kamar mandi minta ampun. Sebenarnya bukannya bekerja, tapi "Ih, masa kayak gini pakai selimut gitu karena perubahan. Tapi ya itu cara Tuhan itu kalau kita merindukan Tuhan itu selama yang kita jalankan ini. Jadi memang kalau kita jalankan hidup kita kayak Zoom ini kadang gimana rasa bosan apa mungkin cara-cara kita cara membosankan tapi kalau kita udah terpaut sedikit aja kok Tuhan langsung langsung ini ya Be. Jadi kita masih belajar bagaimana caranya jangan malas gitu ibaratnya jangan hati kita itu aja terpaut kepada Tuhan aja udah langsung Tuhan connect. Sekarang saya berpikir juga bagaimana ya kok bisa ada Tuhan kayak gini kayak gitu ya. Selama ini dulu pun saya pernah mengalami dulu drop yang bagaimana kayak nggak ada rasa hidup lagi gitu tuh. Saya takut untuk ke sana. Mending saya tuh bangun-bangun cepat-cepat biar mengalami Tuhan kayak gitu itu untuk hari-hari ini gitu. Karena dulu pun saya mengalaminya itu dilanda hati yang hancur gitu bahkan dulu. Tapi hari ini kalau kita ingat sedikit sedikit aja Tuhan itu dia langsung bagaimana Tuhan itu bekerja bagi hidup kita ya, sama pekerjaan di kampung itu juga kayak gitu. Dan pergi kemanapun kita itu bisa orang terheran. Waktu ada di Pahai itu katanya banjir melanda semua apa hmm, hancur padi-padinya itu pas kami tanggal 2 ke sana gitu. Jadi pulang kami nanya dari mana dari Pahai. Itu jalan banjir loh sampai ke sana 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 sana. Emang banjir itu tapi langsung surut. Kok bisa kalian lewat? Kalau berita itu ya sungguh heboh kali lah karena udah sampai banjir ke atas-atas semua gitu. Tapi di saat kami lewat itu rencana kita mau pergi ke sana udah surut semua gitu. Jadi orang tetap panik. Kok bisa kalian lewat? Kok bisa kalian ini? Kok bisa kalian? Tapi di saat jalan itu emang bekasnya itu ada tapi udah di kalau di situ kita jadi di sana pun kami nggak pernah pulang ke Paha itu orang itu sangat terberkati lah. Bahkan sampai mereka cerita bagaimana dengan kehidupannya mereka. Tapi kita membawa Tuhan itu bisa bercerita mereka rasanya bisa tertolong kayak gitu ya, tertolong hatinya kan. Jadi kita pun pulang dari sana kayak ada Tuhan yang kita bawa ke sana itu mereka bisa diberkati dan mereka keadaan di hadapan keluarga mereka. Dan juga kemarin itu kami waktu pertama-tama gereja di HKBP ya biasa. Terus ada di belakang itu gereja GBI gitu. Gereja GBI itu kami masih diceritakan di sana di khotbahnya itu rapture terus. Oh, versi rapture. Tapi bagaimana dengan mereka menceritakan rapture itu di sana oleh pendetanya itu seringlah kami itu. Tapi saya juga menunggu Tuhan bagaimana untuk hidupnya mereka karena di kampung itu kalau ada gereja yang lain selain HKBP itu kan dimarahin gitu sampai datang ke tempat mertua itu pendeta-pendeta sama Bibel Pro itu bahwa nggak boleh membangun selain HKBP di situ. Ceritalah Bapak itu, Pak Pendeta itu sama kita. Bagaimana cara bergumulnya mereka untuk ini. Saya bilang kayak gini, bagaimana
Tuhan untuk memproses di sini Bapak, dengan ini jangan ada sampai sakit hati. Memang semua jalannya, tapi harus kita ikutin. Tapi jauh sudah kali yang mereka ceritakan itu dengan yang kita pelajarin gitu. Mereka yang ceritakan masih aja di dalam rapture terus. Tapi untuk cara rapture-nya pun mereka untuk menjalankan kayaknya hanya masih itu, karena mereka pun berkhotbah di situ pakai PowerPoint gitu. Gimana lah kayak gitu ya. Padahal udah sampai kayak gini. Kita pun udah sampai menceritakan tentang Tuhan itu udah sampai tinggi kali. Kalau mereka masih jauh ketinggalan kayak gitu kalau ini. Kami cerita-cerita terberkati sedikit bagaimana mereka untuk mengalami proses demi proses mereka untuk membuka ibadah di sana gitu. Tapi dengan caranya Tuhan itu untuk mengendalikan kita cara berpikir untuk orang, saya juga nggak terpikir bisa saya ngomong kepada bahkan orang pendeta gitu. Masih sama kali sampai cerita 1 jam bagaimana. Tapi aku juga nggak udah kaget gitu bagaimana kita cerita. Tapi hanya Tuhan sendiri yang kita berikan berbicara itu, Tuhan sendiri langsung ini. Terus terima kasih lah ya Bu, doakan kami ya, biar kami kuat di sini katanya. Ya sama-sama lah ya Pak. Bapak juga jangan langsung terpaut ke bagaimana dengan cara orang di sini untuk beradaptasi, saya bilang. Udah sampai pulang itu sampai minta foto lagi. Tapi bagaimana saya melihat Tuhan itu cara bagaimana untuk mengendalikan cara kita berpikir dan bagaimana cara untuk beradaptasi ke orang. Sekarang kita kalau ketemuin apalah kita bilang apalah ini. Ternyata kalau kita sentuh berserah sendiri Tuhan sendiri yang mengajari kita dan Tuhan sendiri yang berbicara lewat mulut kita gitu, gitu. Saya renungkan itu setiap hari gitu ya. Iya ya, bagaimana untuk cara menghidupi Tuhan yang sekarang itu. Gimana cara untuk, tapi kita hanya seperti yang dibilang sekarang firman itu yang keluar terus yang 2025 ini dari 2024 itu. Hanya sedikit aja hati kita, ibaratnya jangan lihat orang itu positif apa, jangan lihat ini, jangan terlalu ini, cuman hanya memberikan dan taat kepada Tuhan itu. Itu yang sering saya alami selama perjalanan itu di kampung kemana pun banyak yang saya jalanin bisa berbicara gitu. Dan kemarin juga kami pergi hari Minggu kemarin ke tempatnya tulangnya gitu. Terus Pak Tian itu apa ragu saya bawa motor jauh ke Marina apa ke Tanjung Uncang. Terus saya bilang ah nggak usah lah bawa motormu itu nanti kayak gini gini gini. Nggak usah kamu pikirkan aku bilang kayak gitu. Pikirkanlah kamu apa sendiri kalau ini. Tapi kalau motormu udah goyang-goyang kayak gitu kan. Terus aku malah bernyanyi bersama malaikat di surga. Aku bilang kayak gitu. Terus udah terdiam dia. Sampai ke sana hujan deras sampai di mana Tanjung Uncang itu. Pulang kami jam 7. Udah pulanglah kita yuk. Nantilah tinggalilah motormu tuh. Kamu nggak usah mikirin apa terlalu. Saya tuh udah malaikat. Ngomongnya tuh enak dan gimana kayak gitu. Tiba-tiba kami berjalan itu, saya kaget di situ, kami jalan udah sampai gak gelap gitu. Ada nabrak motor dari apa mobil nabrak pantat motor kami itu. Tapi udah selesai, kaget kok ada suara kayak gitu. Tapi kami nggak ada goyang. Terasa tuh, ih, tadi kok ditabrak kayak gitu kita nggak goyang ya ya ya, ya aku bilang sama Sester itu. Iya jalan. Tapi yang perjalanan di situ Pak Tian yang apa, yang khawatir sama saya bawa motor, dia malah mereka nabrak lubang jauh, malah patah motornya, aku bilang. Terus sampai di rumah, cerita Sester itu aku nggak mau cerita, nanti pasti aku disalahkan, aku bilang. Kamu sih kalau kayak gini gini gini. Tapi Sester cerita, namanya anak-anak cerita itu kan nggak ada yang apa. Pak, tadi kami di ini mobil loh. Terus gimana? Ah, dianya yang salah. Orang dia yang belok, dia yang nabrak belatak kami. Terus gimana kalian? Ya udah tenang aja jalan sendiri. Terus dia bilang, itulah kalau kayak gini. Ah, kamu aja yang udah bawa motor yang ini nggak bisa kamu kendalikan sampai patah motormu itu kalau terdiam dia. Itu bagaimana? Terus aku teringat, iya,
Aku sebelum bisanya kayak gitu, jalan kayak gitu aja kalau disenggol sedikit aja pasti jatuh. Kok ini bagaimana ya? Kami jalan sendiri dengan tidak ada goyang-goyang, bilang kayak gitu. Dia jangan sampai bisa patah sampai depannya itu kayak gitu. Nah, kayak kayak gitu. Kita itu bagaimana caranya? Nggak usah sampai khawatir ke orang, kamu aja nggak bisa ini. Baru terdiam dia. Kalau nggak saya disalahkan terus, disalahkan terus. Tapi ya itu saya mah bukannya bagaimana itu dengan caranya Tuhan itu cara kita berpikir dan cara Tuhan untuk mengendalikan cara kita pikiran kita membuat pikiran-pikiran kita selalu baru itu sangat 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 luar biasa lah bagaimana kita cara berpikir baru hari ini besok 1 jam kayak gini itu Tuhan untuk mengendalikan kepada kita itu sangat sungguh luar biasa. Aku juga kadang terheran-heran bagaimana Tuhan itu kadang tiba-tiba di sini, bisa-bisa di sini, kalau bisa berpikirnya dengan positif. Sangat sangat luar biasa lah Tuhan itu untuk membawa kita hari-hari ini. Kadang kita mungkin udah bosan cuman segini-segini gitu. Tapi jangan tersirat di dalam hati kita cuman hanya segini. Tapi Tuhan sangat ajaib untuk membawa kita lebih lagi dengan secaranya unik yang sedikit kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Suara saya cukup jelas kah? Ada berisik nggak? Ada berisik? Nggak ada? Aman ya? Ya saya lanjutkan. Saya nggak setting lagi. Karena kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang enggak. Baik, itu kan ya. Untuk menjelaskan bagaimana bagaimanalah kita itu mengenal Tuhan yang sekarang sampai dikatakan tadi kan cara kita berpikir terus Tuhan mengendalikan cara kita berpikir. Kenapa? Ini berisik. Baik, berisik katanya. Kalau berisik berarti saya setting aja. Oke, sekarang oke ya. Radio bagaimana? Ada masalah Pak? Ada yang masuk tapi radio sepertinya oke ya. Oke, baik ya. Saudara, kalau kita masuk sedikit aja katanya tadi. Kita fokus dikit aja gitu. Langsung kita merasakan gitu. Langsung kita merasakan seperti ada uh, yang menerangkan di hati kita gitu. Fokus dikit aja gitu. Ketika kita ingat aja Tuhan gitu. Bagaimana ketika kita itu berpikir berbeda dari yang kita alami gitu. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Kemana Tuhan pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus itu kayak memberikan clue-clue saja gitu. Kayak memberikan satu apa ya, uh, kayak puzzle lah gitu. Dikasih di sini, dikasih di sana gitu kan. Dari situ kita itu menarik kesimpulan gitu. Nah, tapi berikutnya dia buka lagi pasal yang lain gitu. Sehingga dia sarankan kita jangan cepat-cepat menarik kesimpulan gitu. Karena memang kalau kita menarik kesimpulan berarti kan sudah selesai pengenalan itu. Oh Tuhan kayak gini. Ternyata kan setiap hari itu berbeda, saudara. Cobalah perhatikan. Beda aja setiap hari gitu. Nah, kemarin
eh, harusnya kan eh, tentuin sudah dari awal itu kan sudah harusnya berangkat gitu kan, ke sini gitu. Dulu anggapan saya itu bahwa mereka kan sama-sama ke sini sama Keisha gitu kan. Nah, oke, ternyata delay lah kan sampai tanggal berapa lah gitu, tiket nggak ada dari sana gitu kan. Akhirnya berangkat tanggal berapa? Tanggal 16 kalau nggak salah. Nyampe masih ketemu sama Keisha. Nah, lalu semua ada panggilan dari Lampung gitu kan. Oke, mikirnya itulah gitu kan. Ternyata eh oh nanti mungkin paling tanggal 6 gitu kan. Karena masih sibuk-sibuk gitu. Lalu eh udahlah, telepon gimana? Nggak ada juga kan panggilannya gitu. Masih sibuk katanya mungkin. Lalu ganti lagi Mama Kay putuskan tanggal 15 panasnya gitu. Kan di sana juga ada eh, kerjaan sudah cukup agak tenang lah gitu kan. Sedikit lah gitu. Nah, terus sampai tanggal 15. Kalau sudah tanggal 15 nggak ada perkembangan dari Lampung, sudah carilah tiket. Lalu saudara, pas tanggal itu saya telepon lah malam gitu kan. Telepon gimana gitu. Tangannya sudah gimana, sudah bisa tapi cuman untuk genggam kayak gini belum bisa gitu kuat. Oke, terus gimana gitu. Oh iya, tadi ada ini panggilan ini. Saya iseng-iseng kemarin katanya buat lamaran gitu kan. Lamaran di eh, proyek gitu. Jadi ada lowongan untuk manajer proyek gitu. Oke, dia ini sampai semua dicek, BI checking pun dicek gitu kan. Nilainya rendah untuk nilai BI checkingnya itu. Lalu setelah itu tapi dipanggil juga gitu. Dan pokoknya hari ini mau inilah gitu, mau wawancara lah tapi online. Nah, saudara, setiap hari saudara kita itu menghadapi hal-hal yang tak terpikirkan sama kita. Nah, saya pikir saya sudah bayangkan udah di sinilah, entah bagaimana di sinilah. Eh, hal-hal yang kita hadapi setiap hari itu, memang itu kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan diri saudara sendiri aja. Jadi memang kita itu harus memperhatikan jalan yang kita lalui gitu. Perhatikan baik-baik gitu. Tapi memang kita itu tidak bisa langsung menyimpulkan kita sudah ada di tahap mana gitu. Jalani saja gitu. Dan memang cara Tuhan itu eh, menuntun kita menjalani semua jalan itu. Memang unik loh masing-masingnya itu. Iya, perhatikan aja. Dari situlah kita belajar, saudara ya. Dari situlah kita belajar bahwa memang Tuhan yang sedang menunjukkan pekerjaannya gitu. Makanya iya ya, mesti kami ini melupakan, menyangkal diri kami gitu. Jadi tahu artinya betapa pentingnya menyangkal diri itu. Rela kehilangan nyawa itu, cuman rela aja loh. Bukan bukan berani mati, bukan. Justru berani hidup. Iya, justru berani hidup, bukan berani mati. Kan kalau kita dengar orang siapa setia sampai mati, seolah-olah yang diharapkan kita itu udah mati, mati lagi. Memang lebih enak ya sudah. Kalau karena pikiran orang, kalau mati udah selesai lah gitu kan. Enggak. Hidup kekal itu perjalanan.
Kita nggak perlu memikirkan apa yang akan terjadi nanti di masa tua kita mau bagaimana. Cuman memang kadang kita perlu berpikir gitu kan. Gimana ya kalau kita kita lihat orang-orang yang sudah tua gitu kan. Saya suka perhatikan memang sudah. Nanti saya suka perhatikan orang yang sudah agak tua saya lihat lalu jalannya bagaimana, terus bagaimana tatapan matanya, apa yang dipikirkannya. Kadang saya suka perhatikan. Kadang saya coba pikirkan karena saya akan juga menjalani hari-hari seperti itu. Akan melewati umur di masa itu. Nah, ketika Tuhan mengajar kita, berawas-awaslah. Kan? Itu kan firman ya. Rasanya itu benar-benar nancep di hati kita gitu kan. Coba pikirkan gitu. Iya ya. Ternyata betul sekali saudara sebetulnya. Kita sering memang saudara eh, memikirkan diri kita sendiri kan. Ketika ada kebutuhan gitu. Kadang-kadang kita dibawa kebutuhan kita itu seperti eh, sekarang gitu kan. Kayak kebutuhannya itu tinggi sekali saudara. Kadang-kadang kan pikiran kita cepat langsung jalan. Ketika mandek gitu. Langsung jalan. Oh, nanti gimana kalau begini? Oh, masih ada ini. Nah, sering begitu. Pikiran kita langsung cari jalan keluar gitu. Nah, ketika pikiran kita itu jalan keluar, disitulah sebetulnya kita mesti waspada. Gitu lah, saudara. Nanti kita putar-putar. Itu permasalahan kita itu di situ. Waktu kita itu mikir jalan keluar. Makanya ketika dibilang, oh, sangkali dirimu. Jangan suka ambil jalan keluar gitu. Tunggu Tuhan. Tanya Tuhan, ini gimana Tuhan? Tapi buang dulu jalan keluar yang ada di pikiran kita itu. Iya, sama kan? Nanti mau ngomong apa? Kita pergi kemana mau ngomong apa nanti? Tadi malam itu saya mimpi ya. Nah, lagi ada kerja-kerja, saya lupa itu di mana gitu. Tapi eh, ada banyak orang kerja-kerja gitu ya. Ada yang bantu. Nah, ada satu orang di mana eh, dulu teman pelayan kita juga ditampil. Ada inilah pelayan lah gitu kan. Nah, terus entah kenapa itu saya itu di dalam eh, mimpi itu ketika kerja itu eh, dari omongan saya karena memang biasanya kalau ini kalau ada kayak orang nggak nangkep gitu kadang-kadang kamu ini gimana sih. Nah jadi ternyata eh, dalam hati saya jadi orang itu kayak nggak mau kerja lagi terus dia diam gitu kan terus dia ini lalu saudara dalam hati saya iya ya saya salah mungkin gitu saya datangi dia. Nah kebetulan ada itoknya dia ya si yang tadi itu laki-laki ada itoknya juga dia di situ kan terus kayak gimana gitu dia nggak ngomong sama saya gitu. Tapi dalam mimpi itu saya datangi si orang tadi yang laki-laki saya minta maaf ya tadi mungkin saya ini gitu lalu tiba-tiba dia langsung eh, semangat gitu oh ini lagi dan saya lihat itoknya tadi itu
senang dia karena saya samperin gitu. Lalu saya minta maaf gitu. Nah, saudara, Tuhan itu ngajari kita itu ya. Dia itu kayak nunjukin sama kita semua. Jadi kayak kita itu di privat sama dia. Kayak les privat. Makanya kan sering saya bilang sama saudara. Tuhan yang mendampingi saudara. Jadi kayak kita ini punya Tuhan kita masing-masing gitu. Sebetulnya lebih tepatnya itu rohnya Tuhan. Roh Kudus itu. Itulah cara kita membedakan antara Tuhan yang berinkarnasi itu dengan Roh Kudus itu. Jadi masing-masing kita itu punya hubungan yang sangat pribadi. Iya, dia tidak menceritakan permasalahan kita kepada orang lain. Tuhan tadi. Orang tuh yang lain pun tidak diceritakan dia. Tapi begitu kita memiliki hati yang murni gitu ya. Hati yang murni itu gini saudara. Dia itu kayak gini. Tidak tahu, tidak tidak tahu apa itu dosa. Gimana maksudnya ya? Ini saya coba terangkan dengan ini ya. Murni itu tidak mencoba menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Jadi ketika seseorang menjalani kehidupan yang mungkin kita lihat dia negatif gitu. Oke? Orang yang murni itu saudara, dia itu tidak memikirkan yang lain-lain gitu tentang orang itu. Sekalipun mungkin orang itu negatif. Nah, disitulah kita itu saudara akan mulai bisa melihat secara transparan gitu. Makanya ketika Tuhan menghadapi kita ya, dia begini saudara. Dia fokus kepada pekerjaannya dia. Jadi waktu dia memandang kita, kenapa kita ketika setiap kali kita datang kayak nggak ada masalah gitu. Dia kayak nggak menyuruh kita itu harus terus minta ampun, minta ampun, minta ampun, lalu berbuat dosa lagi, minta ampun, lalu berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan itu fokus kepada yang dia kerjakan, bukan fokus kepada apa yang kita kerjakan. Ini Tuhan yang di sorga ya. Kan kita datang kepada Tuhan itu kan sebetulnya kan Tuhan yang roh gitu sebetulnya. Namun sangat penting hari-hari ini memang kita melihat Tuhan yang berinkarnasi. Karena Tuhan yang berinkarnasi langsung di dalam diri kita. Langsung dia ngajari kita gitu loh. Bahkan langsung berpikir di dalam kita. Langsung dia. Itulah Tuhan yang berinkarnasi. Kan roh juga sebetulnya. Nah, jadi ketika Tuhan itu bekerja, dia itu fokus gitu. Makanya setiap kali dia terima kita, nggak ada loh pikiran kayak misalnya kita lakukan apa kemarin. Dia nggak pikirkan. Enggak. Karena kalau dia pikirkan itu akan mengotori dia. Dan memang nggak bisa. Itu yang murni. Makanya saudara untuk mengetahui Tuhan itu kudus. Bukan membandingkan diri kita dengan Tuhan. Kan. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, sampai kapanpun, saudara, kita nggak bisa menghampiri Tuhan. Sampai kapanpun. Jadi waktu kita fokus kepada Tuhan,
barulah kita itu bisa berjalan bersama dengan dia. Baru bisa. Kalau nggak bisa. Makanya saudara penting sekali saudara setiap kata-kata ini saudara cermati. Jadi makanya kadang saudara kalau saya tidak melihat saudara, gitu, tidak melihat saudara di sini, saya itu kadang gelisah dalam diri saya. Gitu. Gelisahnya itu gini, jangan sampai nanti saudara kita sudah berkali-kali ada di sini, tapi hal yang sangat penting kita terlewatkan. Gitu. Ini yang saya ceritakan ini saudara. Iya, baru kemarin itu saudara ketika saya untuk kita bisa membuat benar-benar fokus ya. Setiap hari itu bukan berarti kita itu hidup kita itu aman-aman saja, tidak. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu adalah ada campur tangan Tuhan di sana untuk mengubah setiap situasi itu untuk kita boleh mengenali sistem kerja Tuhan. Beda sekali, saudara. Seperti saya katakan tadi, masalah kekudusan tadi. Kenapa, saudara? Kenapa orang itu? Kenapa kadang misalnya lama gitu. Misalnya kayak teman-teman yang di Medan gitu kan. Saya kan diam-diam kan perhatikan mereka. Satu demi satu saya perhatikan. Nanti kalau saya pergi ke sana, gitu, saya perhatikan bagaimana pola pikir mereka, bagaimana ini. Jadi sudah sekian lama, saudara, kita berbicara gitu ya. Saya berbicara dan rasanya, saudara, saya sudah menyampaikan banyak sekali rahasia loh, saudara. Iya, banyak sekali yang saya sampaikan itu, yang saya tahu itu Tuhan. Tapi sulit sekali ditangkap dan dilakukan. Dalam artian dari cerita itu, coba saudara lihat. Bagaimana di tempat yang rasanya mungkin tidak ada sinyal gitu. Ya kan? Kan itu sebelumnya kan saya sudah cerita sama saudara. Saya pergi kemana aja. Coba kan dia bayangkan mobil rusak, tinggal turun di apa namanya pom bensin, terus bisa lagi jalan. Itu malamnya, terus besoknya gimana pagi. Bayangkan di jalan bisa zoom. Di jalan loh. Padahal itu mau kejar, harus cepat pulang gitu. Di jalan berhenti, kami zoom. Karena apa? Juga ngantuk sekali juga. Lai saya itu kan. Tidurlah mereka. Sambil saya zoom. Gitu. Seperti cerita tadi, sudah. Sudah banyak sekali mengalami hal seperti itu. Iya. Dan sekarang itu saudara kalau mikirin mau yang mau saya ini kan pikirkan. Um, bulan ini saja gitu. Sampai ke depan itu. Rasanya saudara berlipat-lipat saudara. Tapi tahu nggak? Bagaimana saya menyederhanakan pikiran saya? Saya tidak berusaha mencoba mempersalahkan apapun. Iya, nggak ada. Saya sederhanakan pikiran saya. Itu sederhananya itu seperti itu. Saya melatih diri saya, saudara, untuk terus mencoba mengenali Tuhan itu. Gitu. Tahukah saudara,
saya selalu merenungkan hal-hal juga yang ada di Alkitab. Bagaimana orang-orang itu mengalami Tuhan. Contohnya perempuan yang pendarahan. Oke. Nah, kan di situ kan dikatakan begini. Dia menjamah ujung jubah Tuhannya. Ini berhubungan dengan yang tadi yang saya ceritakan sama saudara. Makanya ini penting, saudara. Kalau saya sudah cerita kayak gini, saudara, ini adalah apa ya? Membuat saudara nanti, apa yang nanti saudara dengar ini, membuat saudara bisa nanti akan baca apa saja. Dan saudara akan tahu nanti apa yang saudara perlu baca, apa yang tidak. Jadi, apa yang saudara saksikan misalnya di YouTube, itu kayak disetting semua. Iya. Nanti saudara akan bisa melatih pola pikir saudara ini. Makanya ketika kemarin, nih, Om Twitch sudah muncul ya. Ketika Om Twitch bilang kan, kalau mau hari ini, dia bilang mau Zoom itu kan. Untuk, apa namanya, interview gitu. Saya kemarin bilang, iyalah nggak jauh juga lah. Walaupun misalnya kan, manajer proyek, namanya manajer proyek, dibandingkan dengan yang kerjanya selama ini sudah jadi di asuransi gitu. Lalu saya bilang kayak gini, iya sama aja kan kalau proyek itu pun kan manajer itu kan nggak perlu harus tahu dia semua inilah itu. Tapi sepanjang yang saya ketahui dan sebetulnya kan aslinya Om Tuin ini kan teknik. Iya, kan kalau teknik itu ya walaupun mesin, tapi yang namanya itu kan jalur-jalurnya itu masih ya masih bisa masuk ke situ gitu sebetulnya. Ya walaupun belum pasti tapi ini loh pola pikir kita itu gitu sekarang ini ya. Makanya kenapa saya sering cerita sama saudara, saya itu pintar. Tahu nggak saudara? Itu bukan bicara tentang kesombongan, bukan. Ya walaupun memang dari perkembangan yang saya tahu saya itu pintar gitu. Jadinya gitu. Iya. Jadi kita ini tahu nggak ya? Kita ini akan memerintah dunia ini. Tahu saudara artinya? Memerintah dunia ini. Berarti engkau harus lebih pintar dari presiden manapun di dunia ini. Oh presiden itu luas loh wawasannya. Presiden kita yang kemarin, dia kan ini kan. Pokoknya sekolahnya nggak jelas sebetulnya. Nggak jelas sekolahnya. Cuman ada sesuatu yang diakui orang. Dia itu bisa mengelabui semua orang. Hebat kali triknya dia. Nah, itu yang sampai orang paling pintar pun itu kecelek. Jadi awalnya dia tuh, jadi kalau ada yang mendampingi dia dulu, dia itu sangat kagum gitu. Ternyata kenapa dimasukkan misalnya kayak Luhut itu gitu kan. Sebetulnya itu nggak disetujui sama si Mega gitu. Yusuf Kala juga nggak menyetujui gitu. Jadi ada orang yang nasihati dia, si Panda namanya, Pak Panda ya. Nah, tapi dia bilang kayak gini, dia catat semua apa yang saya bilang. Tapi berikutnya benar-benar kami kecelek dibuatnya. Itulah pengakuan dia eh, karena kan anggapan orang juga, "Oh, itu kan juga apa namanya yang buat dia itu juga kan PDP yang besarkan dia. Kok kalian semua ketipu gitu? Apa bukankah kalian?" Jadi orang menganggap dalang di baliknya itu PDIP. Gitu. Tapi ini cerita gitu. Jadi saya ngajarin dia bilang. Saya ngajarin dia satu. Cuman yang saya ajarkan sama dia, karena dia, jadi orang itu sebetulnya nggak tahu apa yang dipikirkan presiden yang sebelumnya. Tapi dia bilang kayak gitu. Dia pemain katanya. Jadi satu diajarkan dia,
dia bisa melakukan 10 kali. Lebih licik daripada apa yang diajarkan tadi. Saya hanya sekali aja mengajar dia untuk menentang Mega katanya. Padahal saudara, si ini kan orang setianya Mega. Dia ceritakan itu, 1 kali aja saya ajarkan. Tapi 10 kali, berlipat-lipat kali. Sudah jelas-jelas semua bilang sama dia. Itu jelas-jelas loh, mantan ketua KPK bilang. Dia memanggil saya untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Tapi di media dia slow aja kayak, oh, kok gitu. Itu ilmu, saudara. Dia nggak lebih pintar daripada yang lain. Sapi semua dikadalin sama dia. Tahu saudara maksudnya? Kenapa saudara Tuhan itu kayak ngajar kita sesuatu? Jadi ilmu di dunia ini, walaupun orang pikir dia pintar, tapi dia kalah dengan orang apa licik gitu. Bukan hanya jadi licik itu, saudara. Kalau kita lihat dari sisi dia kan licik gitu kan. Dia bisa pintar kayak dari mukanya itu, dari mukanya, dari apa ya gaya bicaranya, itu yang membuat apa namanya tingkat survei bagi dia itu tetap tinggi gitu loh. Jadi ketipu. Jadi orang-orang yang polos, rakyat polos itu ketipu semua. Jadi pemuja semua. Sampai hari ini saudara, yang ketipu itu masih banyak sekali. Apalagi kalau mereka nggak mau mendengarkan yang lain. Jadi kalau mereka itu sudah fokus, pokoknya dia orang baik. Kan dibuat statement selalu, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Gitu loh. Sehingga eh, tidak bisa. Jadi dengan kita seperti itu, kita nggak akan bisa mengendalikan. Kita nggak akan bisa memerintah dunia ini. Dunia ini, saudara ya, bukan hanya orang-orang, termasuk masalah. Iya, termasuk diri kita ini yang rusak. Cara Tuhan menyelamatkan kita itu, saudara, sungguh sangat unik, saudara. Iya, jadi saudara mesti benar-benar tenang memikirkan hidup ini. Jadi masalah-masalah akan datang silih berganti. Mau dari mana aja. Kadang-kadang kita nggak mikirkan apa-apa. Ada mimpi yang bikin kita itu bisa bikin kita kacau. Iya, apalagi kalau kita percaya mimpi itu. Makanya saudara, penting sekali dia menjaga kita. Berawas-awaslah. Iya, jadi kita ini saudara ketika kita bersekutu setiap hari ini saudara ya. Dan misalnya seperti inilah, kita kan nggak bicarakan pelajaran gitu. Tapi semua pelajaran ini tahu nggak? Kalau kita nggak mengerti sekarang ini, kita nggak akan berani membaca semua firman Tuhan ini. Karena terlalu tinggi bagi kita. Karena kita tidak sedang memikirkan itu. Untuk apa itu nanti? Kita nggak memikirkan. Tapi Tuhan memikirkan jauh ke depan. Untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang akan kita jumpai. Ketika kita dibawa buka sosial media misalnya. Ketika kita misalnya baca The Simpsons lah, Los Angeles lah gitu kan. Misalnya masalah PSSI lah gitu kan. Apa saja. Mungkin bagi orang lain dia sederhana aja. Ya sudahlah ini. Nggak usah pikirkan terlalu banyak lagi. Nanti pusing. Semua ini akan datang nanti di hadapan kita. Coba sekarang pikir. Kalau kita itu lagi diam, apa yang kita pegang? Kalau kita lagi diam, pasti handphone kan? Dan kita akan lihat berita-berita kan? Berarti semua berita itu kan
akan seliweran dalam pikiran kita ini. Otak bawah sadar kita ini, walaupun kita nggak pikirkan, sekali lihat, tahu nggak? Ini nyimpannya itu lebih hebat dari komputer manapun. Sudah saya tahu. Iya, makanya sering sekali saya tantang saudara, engkau pintar, ingat loh. Tapi bukan berarti engkau bisa menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. Saya sudah katakan tadi, si presiden yang kemarin itu benar-benar kayak diajari. Jadi dia itu saudara nulis. Dari sejak dia wali kota itu, dia nulis sama orang-orang hebat itu. Dia coba pahami pikiran mereka. Jadi dia nggak pintar. Bayangkan orang nggak pintar, tiba-tiba harus berdiri sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana istrinya itu saudara? Mungkin dari ibu, ya sama lah kayak saudara, mungkin ibu-ibu biasa. Tiba-tiba harus jadi ibu negara. Kalau ibu Tin jadi ibu negara, dia sudah terbiasa. Dia dari darah biru dia. Iya. Kalau dia ini, entah dari mana jutrungannya nggak tahu. Tapi tahu nggak? Sebetulnya dia juga di belakangnya. Iya. Makanya saudara, ketika kita mengerti, saya kembali cerita tadi tentang perempuan itu. Perhatikan ya. Karena kemarin saya lagi pas merenungkan itu saudara ya. Saya bisa itu membuat benar-benar ya, dia pegang ujung jumbai Tuhan. Oke. Lalu kan pertama kan dalam hati dia, asal ku jamah saja. Kan di sini dia sudah kalut gitu. Sudah habis uang. Gak ada yang dipakai lagi untuk berobat. Dia sudah pergi ke dukun manapun, sudah pergi dia. Dia nggak sembuh-sembuh. Ya kan? Sudah pergi kemana-mana dia. Dia nggak sembuh-sembuh. Sudah habis uangnya. 12 tahun. Pandang orang ini. Dia bilang kayak gini. Kalau dia benar itu utusan Tuhan. Kalau benar dia Mesias. Ujung jubahnya itu pasti asal kujama saja, pasti aku sembuh. Karena aku seperti memegang Nabi Tuhan. Gitu. Itu aja dulu pikiran dia. Jadi dia merangkak kan saudara. Karena kan ujung jubah berarti kan di bawah kan. Bayangkan gimana kira-kira ketika dia melangkah ke situ, ketika dia merangkak di situ. Kan orang berdesak-desakan. Kenapa dia nggak terinjak? Pernahkah saudara terpikir? Apa yang membuat dia nggak bisa terinjak? Ngerti nggak saudara? Ada kuasa perlindungan yang tidak bisa menjamah dia selama dia dikuasai oleh fokus sama tujuan. Apalagi dia fokus sama Tuhan. Iya. Jadi nggak ada gunanya ilmunya dia belajar tentang Tuhan, baca kisah, semua kisah pahlawan-pahlawan hebat dia tahu semua. Tapi dia nggak bertindak. Dan apa yang membuat dia bertindak? Karena dia pikir tak ada lagi jalan lain.
Disinilah letak permasalahan kita. Kita masih punya kekuatan kita. Kita masih punya kepintaran kita. Kita masih punya gagasan kita. Kita nggak mau menyangkali semua itu. Ketika saudara lihat diri saudara, ketika saya bicara, saudara membandingkan diri saudara dengan saya. Oh, Bapak kan pendeta. Oh, Bapak kan memang dipanggil sama Tuhan. Kenapa engkau nggak pikir sama? Apa engkau bukan dipanggil sama Tuhan? Apa saya lebih baik dari saudara? Tidak. Saya hanya belajar mengikut Tuhan. Sampai hari ini pun saya belajar mengikut Tuhan. Dan disitulah saudara perhatikan. Saya bisa lolos dari hari ke hari. Iya. Disitulah kenapa saya bisa mengatakan, kenapa saya bisa membayangkan saya berdiri di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan pemimpin-pemimpin dunia ini. Kenapa bisa pikir kayak gitu? Karena yang saya pikirkan adalah, coba saudara bagaimana si perempuan Samaria, perempuan pendarahan itu. Oke? Dia merangkak. Lihat prosesnya ya. Dia merangkak. Dia terlindungi kan? Ingat, terlindungi karena apa saudara? Karena dia menarik alam roh ke dalam dia. Ini bukan dia nggak ngerti ya kayak gitu ya. Ini saya ceritakan sama saudara. Dia nggak ngerti itu. Dia hanya melakukan saja. Tapi sudah supaya saudara mengerti, maka Tuhan jelaskan itu. Jadi pemerintahan Tuhan melingkupi dia. Kerajaan sorga datang di situ. Karena kerajaan sorga itu alam roh. Kita ini diperintah oleh alam roh. Artinya alam roh di atas kita. Pemerintahan alam roh itu ini ketat sekali dia. Kita nggak tahu gimana prosesnya, tapi tepat kita memasuki itu, perlengkapan-perlengkapan sorga itu tiba-tiba turun sama kita. Kita nggak perlu lihat itu, Ayub nggak perlu lihat semua itu. Tapi memang seperti itu, iblis nggak bisa buat dia mati. Iya. Benar-benar saudara Ayub itu dilingkupi oleh kebenaran. Ketika Tuhan bilang sama dia, tanpa dia ketahui, bahwa hanya dia yang paling saleh di dunia ini. Firman itu saudara, mencengkram Ayub. Ayub nggak tahu. Ayub nggak tahu cerita itu. Sekarang Tuhan ceritakan keadaannya supaya kita ngerti. Jadi waktu dia jama itu, tiba-tiba ada kuasa yang mengalir. Disinilah rahasianya, saudara. Maksudnya, saudara, rahasianya di mana? Tuhan Yesus pun gak menyadari. Itu pelajaran baru. Tapi saudara, Tuhan Yesus itu pintar sekali. Cepat dia berpikirnya. Karena apa? Tuhan yang berpikir dalam dia. Dia benar-benar menundukkan dirinya kepada pimpinan Allah. Supaya saudara ngerti. Itu sebabnya ada kalimat. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kira-kira pola pikir seperti itulah yang coba diajarkan oleh Tuhan Yesus sama kita. Disitulah orang yang ini juga. Pribadi yang ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini. Di situ juga dia belajar pola pikirnya Yesus. Makanya dia berani berkata, ini juga adalah Yesus yang datang kedua kali itu. Makanya dia bisa terangkan, bagaimana cara kamu membedakan apakah kamu itu Kristus asli atau palsu. Makanya dia bisa menerangkan kepada kita. Gak akan ada yang bisa menerangkan kepada saudara. Makanya orang ini sungguh sangat luar biasa.
Tentu ketika kita bilang luar biasa, yang kita pandang adalah firman-Nya itu. Jadi ketika ada kuasa mengalir, kaget dia. Kaget sampai dia berhentikan. Lagi Yesus lagi mengajar itu. Lagi dia ini. Bayangkan saudara, itu peristiwa di bawah. Makanya saudara sampai gemetar si perempuan itu. Karena ketahuan dia. Tadinya dia nggak mau ketahuan. Karena apa? Orang pendarahan itu kan ketika bersentuhan dengan orang lain, itu membuat orang lain itu jadi tidak kudus. Makanya Tuhan bilang sama dia. Setelah itu kan terjadi, dia sangat takut. Hei, siapa yang pegang aku? Artinya dia pegang tanpa izin. Makanya dia takut. Makanya perempuan itu takut. Dia kayak mencuri kuasanya Tuhan, ya gitu loh. Tapi itu satu pelajaran yang luar biasa sama kita. Iya. Sampai Tuhan gak bisa tahan loh. Hei. Sampai kuasa itu ngalir sendiri loh. Sampai setinggi itu pelajaran itu. Apa yang saudara bisa ambil untuk perjalanan hidup saudara? Apa yang bisa saudara tangkap untuk menyelesaikan masalahmu? Apa yang saudara tangkap? Pikirkan, renungkan. Jadikan itu modal untuk perjalanan kekekalanmu. Makanya Tuhan bilang sama dia, ketika dia gemetar, aku itu Tuhan. Tuhan bilang apa? Hai ibu, jadilah sesuai dengan imanmu. Dosamu sudah diampuni. Dosa yang mana, saudara? Dosa mengambil kuasa Tuhan. Tuhan tidak mempersalahkan itu. Perjalanan yang kita lalui, saudara. Dia sedang ngajari kita. Bertahun-tahun dia ngajari saya. Iya. Dia ngajarin. Dia ngajarin. Dia ngajarin. Dia ngajarin. Terus dia ngajarin. Terus dia ngajarin. Memimpin kita. Menuntun kita. Sampai pada akhirnya kita yakin akan keselamatan kita. Disitulah saudara Tuhan akan membawa kita. Sehingga kemanapun dia pergi, kita tahu jalan ke situ. Iya. Saudara, pelajaran ini dalam sekali. Kalau saudara bisa menemukan ini, saudara akan benar-benar kayak Tuhan singkapkan semua kepada saudara. Iya. Apa saja. Semua apa yang saya katakan ini, saudara. Walaupun kadang-kadang begini, saudara. Saya cerita, kadang-kadang saya pikir, saudara sudah mengerti. Kadang-kadang gini, saya lemahnya begini. Saya bisa tiba-tiba pindah ke topik yang lain. Karena saya pikir, saudara itu sudah ngerti. Tapi nanti, saudara, Tuhan akan jelaskan sendiri. Oh, walaupun sudah nggak ngerti sekarang, alam bawah sadarmu ini tiba-tiba akan ceritakan semua apa yang saya katakan sama saudara. Itulah pintarnya saudara. Itulah hebatnya manusia. Supaya saudara ngerti. Seperti itulah Tuhan ciptakan kita. Kita jadi mitranya. Iya. Kita menjadi teman pewaris tahta kasih karunia. Iya. Kita teman pewaris ini saudara. Dari tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Bersyukur untuk persekutuan ini. Terus Engkau pimpin kami, tuntun kami. Hidup kami dipenuhi oleh hidupnya Tuhan. Berlimpah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.